Halo, assalamualaikum. Bagi yang belum nonton klip pertama, ada baiknya sebelum lanjut tonton klip pertama dulu ya. Di studio rekan ya, apa saja kompetensi-kompetensi tipikal modal dasar yang dimiliki anak-anak IF ITB, Informatika ITB, Teknik Informatika ITB. Mereka belajar apa saja dan kerjanya yang cocok itu tipenya seperti apa. Insya Allah itu lumayan spesifik walaupun tidak terlalu sempit juga. Kalau di luaran sana kan ada yang bilang anak informatika tuh cocoknya kerja di bidang A, B, dan C. Lah, masa lapangan kerjanya sesempit itu? Enggak lah ya. Sebaliknya ada juga yang bilang lapangan pekerjaan untuk anak informatika ITB itu amat luas, tanpa dijelaskan luasnya itu bagaimana. Oh alah, kalau bicara luas lapangan bola juga luas. Nah, apakah terus anak-anak IF disuruh kerja di lapangan bola? Ya kan? Jidat Pak Gundul juga luas. Nah, sudah. Melanjutkan babak pertama. Dengan gambaran itu mungkin bisa diketahui ya kira-kira kalau anak IF itu cocoknya kerja di mana gitu. Di bank juga bisa, di mana bisa gitu ya. Untuk dunia modern tuh agak cocok. Nah, tapi mungkin ada yang tanya juga nih, pengalaman dari alumni jadul ya. Apa tipikalnya pekerjaan-pekerjaan yang kurang cocok untuk anak IF atau anak teknik informatika? Khususnya ini teknik informatika ITB. Apa ya yang kira-kira nggak cocok? Yang pertama itu pekerjaan kalau yang memerlukan hard skill tingkat lanjut dari profesi lain. Bidang profesi yang lain gak dipelajarin tapi tingkat lanjut. Nah, udah ya nggak bisa ya kan. Misalnya nih, pekerjaan itu menuntut keahlian bahasa dan sastra Mongolia. Nah, itu rata-rata anak ya nggak bisa ya kan. Kalau bahasa dan sastra Madura mungkin ada yang bisa, tapi kalau Mongolia langka bingit. Perlu punya keahlian bedah otak kucing. Nah, itu rata-rata kalau anak IF nggak bisa. Perlu keahlian manufacturing engineering skill untuk bikin miniatur drone seukuran gajah bengkak. Nah, ini juga rata-rata anak IF itu nggak bisa ya kan. Drone segede gajah bengkak, bayangin ya kan. Kalau gajah memar aja masih nggak seberapa, ini bengkak tuh, berat kan. Terus hal-hal yang mengarah ke hard skill di bidang agri, hayati, chemistry, fisika, tentang luar angkasa gitu. Wah, itu jelas banget sih. Di IF itu nggak diajarin, jadi kalau hard skillnya ke bidang yang jauh dari profesi digital dan IT itu kurang cocok. Kalaupun dia bisa, itu belajarnya bukan di IF tapi di tempat lain. Terus kemudian secara tipikalnya yang mereka itu rata-rata kurang cocok itu kalau pekerjaan yang intensif outdoor, yang sifatnya menantang. Tipikalnya ya dari saat masuk aja itu yang hobinya outdoor 24 jam gitu, dia masuknya akan ke jurusan lain, bukan ke IF. Naik turun gunung Himalaya, masuk sumur tua demi mengais-ngais fosil kebun lungker gitu. Itu sama sekali nggak pernah diajarin dan dibiasain di informatika ITB atau informatika manapun juga. Walaupun rata-rata mereka itu tekun dan tabah saat kerja di rumah atau di kantor, ketabahannya saat kecemplung sumur itu walahu alam, beda-beda tiap orang. Kemudian yang tidak cocok lagi ya, kerja di bidang yang secara naturalnya itu ancient in nature, ngerjain barang antik gitu, fosil, kapal uap dari zaman kuda, ngurusin pulpen dari zaman ratusan tahun lalu gitu, yang baru dilirik aja tentanya udah bleber.
itu secara umum tidak pernah dibiasakan di IF. Sebaliknya condongnya lebih ke pembiasaan untuk catch up dengan modernitas. Kemudian yang susah lagi, nggak bisa lagi, itu seni murni yang sifatnya liar. Terus semua hal kita tahu ya, yang bernilai tinggi itu biasanya mengandung unsur seni kan ya. Aplikasi dan karya digital gitu ya. Semua yang sukses itu umumnya bernilai seni yang tinggi. Tapi kalau seni yang sifatnya murni, liar, fungsionalitasnya nggak jelas, itu agak jauh dari bidang IF. Misal kata, seni mengawinkan embek di alam liar. Nah, seni memeras susu kuda liar. Nah, itu belum sampai kepegang susu kudanya, anak-anak IF bisa bengep duluan kena jejek sama si kuda. Jadi yang bidang itu mereka agak lemah gitu.